Baik, kita lanjut ke materi kita selanjutnya di teori graph. Kalau yang kemarin kita bahas tentang minimum spanning tree. Yang sudah kita bahas adalah algoritma Solin dan Kruskal. Algoritma Solin dan Kruskal. Kemudian ada tugas ya. Oke, ada tugas. Tugasnya ini ya kemarin. Iya, betul, ini tugasnya. Oke. Jadi ini kalian selesaikan dengan 3 metode, gitu ya. Kalau nggak salah kemarin metode solid, Kruskal, dan juga cari dengan metode prim. Ya. Sudah ketemu metode primnya seperti apa? Saya belum ngecek tugasnya. Kalian sudah bisa metode primnya? Sudah dikerjakan kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Pak. Ini saya coba buka ini tugas yang sama yang saya berikan ke kakak tingkat kalian. Kalau nggak salah soalnya sama, di situ dia menggunakan algoritma prim ya, prim. Di sini prim. Sebentar, ini prim. Oh ya, prim. Di sini langkah yang pertama, pilih HG yang punya bobot terendah. Kalau kita lihat bobot yang terendah itu adalah FG3. Kemudian pilih edge yang punya bobot rendah dan bersisian dengan vertex F. Mungkin lebih cepatnya bersisian dengan ini ya, FG ini ya. Jadi yang sebentar, yang kecil nilainya adalah 6 ya, yang dekat, yang bersisian dengan FG di sini DF dan juga HG. Nah, kita pilih salah satu. Maka kita pilih DF. Kemudian pilih edge yang mempunyai bobot rendah dan bersisian dengan D, gitu ya. CD atau BD. Jadi dari DF, kemudian CD atau BD. Kita pilih salah satu. Ini 4. Kemudian pilih edge yang mempunyai bobot rendah dan bersisian dengan vertex B. Oke. Dari sini berarti dipilih yang bobotnya 5. Kemudian pada vertex C dapat dilihat bahwa vertex D merupakan vertex yang bersisian dengan C dan mempunyai edge dengan bobot lebih rendah serta tidak membentuk sirkuit. Oke, dari yang ini yang sudah kita peroleh itu yang kecil lagi adalah CD. Itu kemudian dari situ ke-6 di sini pilih edge yang mempunyai bobot rendah dan bersisian dengan vertex atau graf ini ya. Maka dipilih yang di sini GH dipilih. Setelah itu kemudian dipilih yang HI. Kemudian
haji. Nah, yang besar, lebih besar dari 6, di situ ada 8. 8 itu antara DE dan EH. Dipilih salah satu adalah DE. Maka MST-nya, minimum spending tree-nya mempunyai bobot 46. Mungkin ada yang lain. Jawaban kalian nilainya berapa yang pakai algoritma prim? Yang krusial ya Pak. Yang prim. Pak, mohon maaf untuk jawaban yang itu seperti apa hitungan saya yang kruskal toh Pak, bukan yang prim. Iya Yang Pak, prim, saya krusial. coba saya lihat ya. 52 Pak, yang prim. Kalau Yang prim kruskal, saya dapat 51 Pak. yang kruskal berapa? 46. Iya Pak. Iya, yang kruskal 46 Pak. Oke, coba saya cek di pekerjaan kalian. Oke, ini siapa ini? Mbak Anissa. Dia menjelaskan di sini. Ya. Oke, kita baca coba. Dari algoritma prim dimulai dari simpul yang berubah-ubah di setiap tingkatnya. Diperbolehkan menambah cabang baru untuk membuat susunan pohon baru. Algoritma ini akan ketika simpul yang sedang dieksplorasi pada graf sudah sampai pada simpul yang dituju. Oke, dan seterusnya. Coba langkah-langkahnya ini ya. Buat sebuah pohon yang terdiri dari satu simpul, kemudian dipilih secara acak dari graf. Buat sebuah himpunan yang berisi semua cabang di graf. Oke, loop sampai semua cabang di dalam himpunan menghubungkan dua simpul pohon. Terus dari himpunan satu cabang. Dia punya satu hubungkan cabang pohon. Misalkan di sini oke. Bentar, ini coba ada yang bisa menjelaskan jawabannya? Kalau Mbak Anissa di sini dia pertama memilih AC 15. Mbak Anissa ada di sini? Iya Pak, ada. Oke, kenapa milih AC untuk pertama, Mbak? Memilih acak atau gimana? Sesuai referensi Pak saya.
Sebentar. Oh, ini contoh ya? Ini yang nggak di buku ya? Iya. Sebentar. Yang sudah ngerjakan yang contoh di buku ada? Ada, Pak. Siapa, Mbak? Siapa? Saya lihat. Aprilia. Aprilia, coba. Kita coba lihat pekerjaannya Mbak Aprilia. Mana ya? Aprilia siapa? Aprilia Nurtina, Pak. Aprilia Nurtina ya. Di sini. Oh, ini. Coba Mbak Aprilia yang prim ya. Ini yang prim. Oke. Yang di buku yang mana? Paling belakang, Pak, yang soal di buku. Yang di catatan. Oke, ini ya. Oke, Mbak Aprilia bisa dijelaskan jawabannya? Iya, Pak. Coba Kak, kamu Yang jelaskan ke teman-temanmu gimana ya. langkah-langkahnya. Mohon maaf kalau apabila ada kesalahan ya, Pak. Ya. Yang pertama saya ambil sisi FG, yaitu sisi yang ruas yang memiliki bobot paling kecil, yaitu bobotnya 3. Lalu pada langkah berikutnya kan diambil sisi yang ruas yang bersisian dengan bobot yang terkecil tadi. Maka saya ambil sisi DF yang bobotnya 6. Ya. Terus? Lalu langkah yang seperti langkah kedua tadi diulangi terus, kemudian diambil sisi CD karena sebentar, CD ini bersesuaian dengan persisian. Bentar, Pak. Iya. Coba. CD itu bersisian dengan DF, Pak. Oh ya. Kan saya tidak mengambil yang BD karena nanti kalau saya ambil BD tidak bisa kembali ke AB. Nanti akan membentuk apa namanya ya? Circle. Ya. Terus? Lanjut, yang ketiga saya ambil sisi AC, yaitu yang bobotnya 5. Setelah CD saya ambil yang AC. Lalu ambil sisi AB yang bobotnya 5. 5 juga. Setelah itu sisi BE. Bentar, Pak. Sisi BE yang bobotnya 9. Saya tidak mengambil sisi BD karena apabila saya ambil sisi BD, maka dia nanti akan membentuk sikel. Ya. Karena kan tidak boleh membentuk sikel. Oke. Lalu selanjutnya saya ambil sisi EH, yaitu yang bobotnya 8. Saya tidak mengambil sisi EF ataupun EG, karena kalau ke EF atau ke EG itu nanti juga bentuk circle. Mohon maaf, Pak. Lalu selanjutnya saya ambil sisi HI yang bobotnya 4, karena dia lebih pendek, jelas bobotnya lebih kecil daripada HJ yang bobotnya 6. Oke. Selanjutnya yang terakhir saya ke sisi IJ yang bobotnya 7, maka sudah selesai. Algoritma primnya sudah selesai di situ dan nilai bobot akhirnya adalah 51. Oke, terima kasih ya Mbak Aprilia. Jadi sebenarnya ini yang betul ya. Jadi yang kita ambil yang pertama yang bobot
rendah ya, paling rendah FG. Kemudian yang bersisian dengan FG itu kita ambil yang DG. Kemudian yang bersisian dengan DG kita ambil CD. Maksud saya yang ini DF tadi ya, DF. Kemudian kita ambil CD dan seterusnya ya sampai ketemu minimum spanning tree dengan bobot 51. Jadi kalau yang prim di sini diambil yang bersisian gitu ya. Dari edge yang kita ambil yang terakhir gitu ya. Jadi kita ambil edge ini, kemudian yang bersisian itu yang nilai terkecilnya adalah DF. Kemudian dari DF ini ada beberapa, kemudian kita ambil yang nilainya kecil, bobotnya kecil, yaitu CD. Kemudian dari CD itu lanjut kemana? Dia nyari yang terkecil lagi, itu adalah AC terkecil dan dia tidak yang tidak bisa membentuk sirkuit seperti itu. Betul seperti itu ya Mbak Aprilia ya? Iya Pak, mohon maaf saya menyebut sirkuit jadi circle Pak tadi. Ya, nggak apa-apa. Jadi seperti itu untuk algoritma prim. Berarti yang saya baca tadi pekerjaannya kakak tingkat kalian itu masih salah ya, karena mungkin yang salahnya itu yang dari sini dia tidak melanjutkan dari AB gitu ya. Dari AB harusnya dia lanjutannya seperti apa. Oke. Seperti itu untuk algoritma prim. Ini ada contoh lagi kayaknya ya yang prim. Yang Pak, mohon maaf mau tanya. Ya, siapa? Saya, Pak. Yang pekerjaannya Mbak April tadi. Mungkin bisa dibantu dijawab Mbak April. Gimana? Dari kan, sebentar Pak. Dari sisi FG itu kan ke FD. Ya. FD ke DF. DF. Itu DF ke C. CD. Itu kan Mbak April langsung pilih ke AC. Kenapa nggak ke BD? BD itu kan nilainya 4. Dan tidak membentuk circle. Kenapa tidak memilih apa Mbak? BD. BD itu letaknya di mana? Sebentar. BD itu di mana ya? Saya sebentar. Di sini ya? Iya. Di atasnya ya? DF Pak. Kenapa Mbak Aprilia tidak izin menjawab ya, mohon maaf kalau salah. Iya. Saya nggak ambil yang BD karena soalnya nanti kalau saya ke BD, saya tidak bisa melewati yang sisi AB. Saya berpikirnya seperti itu. Sebentar. Kalau diambil BD, saya nggak bisa lanjut ke sisi yang lain Pak maksudnya. Seperti itu. Kalau Mbak siapa tadi yang tanya? Kiki Pak. Kiki ya. Itu ngambil yang sini. Kalau saya dari awal itu ke GH bukan ke FD. Oh, yang ke GH-nya. Iya. Tapi hasilnya 46. Hasilnya? 46 sama yang pertama. 46. Dan seumpama itu kalau masalahnya nanti tidak bisa menghubung ke ruas yang lain, insya Allah bisa. Soalnya kan ada AC juga. Kan nanti bisa dilihat bobot yang terkecil. Insya Allah bisa. Tapi tidak mencoba yang itu. Oke, kita coba lihat Mbak
Kiki ya? Jawabannya bagaimana? Paling bawah, Pak. Ya, sebentar masih loading. Oke. Oke, ini ya. Kalau Mbak Kiki ke kanan ya, dia ngambil GH sini. Dari sini. Nah, bedanya ini ya berarti. Kalau Mbak Kiki ngambilnya yang di sini FD. Itu karena apa, Mbak? Kalau Mbak Aprilia tadi kan urut ini ya. Ini terus yang terakhir dipilih, kemudian yang dipilih yang kecil yang mana gitu ya. Kalau yang ini dari sini kita pilih yang dari 3, 6, 4 kemudian kenapa dipilihnya yang FD, Mbak? Ini betul prime kan ya? Oh iya betul. Kenapa Mbak Kiki? Ini dipilih DF, FD. Kan 6 lah, Pak. Kalau nanti di IJ kan 7. Nilai bobot yang terkecil di antara sisi-sisi yang itu. Oke, berarti dilihatnya dari sini ya, dari yang terakhir ini, kemudian yang presisian itu dilihat yang paling kecil gitu ya. Kecil, iya. Oke, ada perbedaan persesi untuk algoritmanya. Coba ada ininya enggak? Kalau Mbak Kiki ini ngambil ini dari mana? Internet? Itu dari teman, Pak. Dari teman. Coba. Emang ada perbedaan pemahaman algoritmanya hingga hasilnya nggak sama gitu ya. Coba saya cek di internet. Karena saya juga tidak ada referensinya. Kalau kebanyakan di sini ngerjakannya yang seperti Mbak Aprilia atau yang seperti Mbak Kiki? Sambil saya cari dulu ya. Oke, sebentar. We can't manage work like this. That's why I use Monday.com. My team uses it to. Suatu perusahaan PDAM akan melakukan pendistribusian air bersih ke sebuah perumahan. Jadi graf di sini bisa terdengar suaranya nggak videonya? Bisa, Pak. representasikan
suatu peta perumahan dengan jumlah 8 unit rumah di dalamnya. Pendistribusian PDAM ini sangat mempertimbangkan efisiensi waktu, biaya, dan rute, sehingga diperlukan suatu rencana yang tepat untuk membuat jalur pipa agar biaya yang digunakan seminimal mungkin. Bagaimanakah cara menentukan jalur pipa seminimal mungkin? Jadi di sini kita akan menggunakan konsep minimum spanning tree untuk menentukan jalur PDAM yang paling optimal. Intinya adalah bagaimana caranya menghubungkan setiap rumah yang ada di dalam perumahan ini dari rumah 1 sampai rumah 8. Yang akan kita hubungkan adalah pipa-pipa airnya sehingga air dapat mengalir dari satu rumah ke rumah yang lainnya tapi dengan pipa yang seminimal mungkin. Berarti akan ada beberapa sisi yang akan kita hapus di sini. Kita akan memilih sisi-sisi tertentu saja dengan bobot yang paling minimal, sedemikian sehingga semua simpulnya terhubung atau semua rumahnya terhubung. Misalkan saya berangkat dari simpul 1. Kemudian kita lihat dari simpul 1 ini bisa mengarah ke 6, 4, dan 2 dengan masing-masing bobot yang saya tandai dengan lingkaran merah. Dari ketiga bobot ini yang paling kecil adalah 2. Sehingga kita akan pilih sisi 14. Sisi 14 kita pilih dengan cara kita tandai dengan warna yang berbeda. Kemudian sekarang kita memiliki beberapa tujuan simpul karena kita sudah memiliki 2 simpul acuan yaitu simpul 1 dan simpul 4. Dari simpul 1 kita bisa menuju ke 2 dan 6 dengan masing-masing bobotnya adalah 8 dan 10, sedangkan dari simpul 4 kita bisa menuju ke simpul 2, 5, 7, dan 6 dengan bobot masing-masing sebagai berikut. Dari kesemua bobot ini yang paling kecil adalah 1, sehingga sisi 45 akan kita pilih pada iterasi selanjutnya. Kemudian sisi 45 kita tandai lagi, dan sekarang kita memiliki 3 simpul acuan yaitu 1, 4, dan 5 sehingga kita memperoleh beberapa kemungkinan simpul tujuan dengan bobotnya sebagai berikut. Yang pertama adalah 8, 10, kemudian 253, dan juga 3241. Kesemua kemungkinan ini berasal dari simpul acuan yang sudah kita peroleh yaitu 1, 4, dan 5. Dari kesemuanya ini yang paling minimum adalah bobot 1 yaitu pada sisi 58. Kemudian kita beri tanda pada sisi 58 yang telah kita pilih pada iterasi sebelumnya. Sekarang kita memiliki 4 buah simpul acuan yaitu 1, 4, 5, dan 8. Dari simpul 1 kita mempunyai kemungkinan bobot 8 dan 10 yang masing-masing mengarah ke simpul 2 dan 6. Kemudian dari simpul 4 kita memiliki kemungkinan bobotnya adalah 2, 3, dan 5. Dari simpul 5 kita memiliki kemungkinan 3, 2, dan 4. Dan dari simpul 8 yang baru kita pilih, kita memiliki kemungkinan 8 dan 6. Dari keseluruhan kemungkinan ini, yang paling minimum adalah 2. Namun, bobot 2 di sini terdapat 2 kemungkinan, yaitu sisi 24 dan sisi 35. Di sini, jika ada yang sama, kita bisa memilih salah satu secara random. Misal, saya pilih yang sisi 24 terlebih dahulu. Selanjutnya, seperti biasa, sisi 24 kita tandai dengan warna merah, artinya dia sudah dipilih. Kemudian, sekarang kita memiliki 5 simpul acuan, sehingga kita bisa mengeliminasi beberapa sisi yang tidak akan kita pilih karena akan membentuk suatu sirkuit. Kalau membentuk sirkuit artinya akan membuang-buang pipa. Sehingga kita bisa mencoret sisi 12 dan juga sisi 25. Kemudian kita lanjut untuk menentukan bobot mana saja yang dapat kita pilih, yaitu bobot sebagai berikut. Dari keseluruhan ini yang paling minimum adalah bobot 2. Sehingga sisi 35 dengan bobot 2 tadi kita beri tanda dengan warna merah yang artinya sudah dipilih. Kemudian apakah ada sisi-sisi yang dapat kita hapus karena membentuk sirkuit? Ternyata ada, yaitu sisi 23 dan sisi 38, sehingga kita bisa mengeliminasi kemungkinan tersebut. Kemungkinan lain yang dapat kita pilih selanjutnya adalah, nah dari kesemuanya ini yang paling minimum adalah bobot 3 dari sisi 47. Sehingga
sisi 47 kita beri warna merah yang artinya sudah kita pilih. Kita lihat di sini, simpul yang belum terpilih adalah simpul 6 saja. Dua sisi ini sudah tereliminasi karena jika kita pilih akan menyebabkan terjadinya sirkuit, sehingga sisa kemungkinannya hanya 10, 5, dan 2. Dari ketiganya yang paling minimum adalah 2 dari sisi 67, sehingga sisi 67 akan kita pilih. Selanjutnya kita beri tanda bahwa sisi 67 telah kita pilih, dan sisi selain itu sudah tidak akan kita pilih lagi karena akan mengandung sirkuit. Di sini semua simpulnya sudah terhubung, sehingga iterasi sudah selesai. Berikut adalah minimum spanning tree yang sudah diperoleh, atau dengan kata lain, pipa dapat dipasang pada sisi-sisi yang berwarna merah saja untuk meminimalisir penggunaan pipa yang berlebihan, dengan total bobot atau panjang pipanya adalah 13. Oke, ternyata seperti itu ya. Jadi kita pertama tadi di videonya dia memilih dari vertex 1. Yang vertex 1 itu yang edge-nya yang paling kecil adalah 2, kemudian dia pilih 2. Nah, dari 2, 1, 4 simpul yang bersisian itu ada 8 yang ini ya, 1, 2, 1, 6 yang ditandai merah ini ya. Yang paling kecil yang mana, dia pilih yang 45. Yang 45 ditandai sebagai simpul acuan, sehingga simpul acuannya adalah 145. Nah, di antara yang bersisian dengan itu kita pilih simpul yang paling kecil. Itu ada 1 situ, 1 dan seterusnya ya. Dari video ini sudah jelas? Jelas, Pak. Mohon maaf sebelumnya, berarti Ya, saya ada salah pemahaman konsep. Ya, betul. Di simpulnya tadi kan misalkan sudah dapat 2 simpul itu bisa menjadi acuan semua. Nah, pemahaman saya kira itu cuma 1 simpul yang bisa dijadikan acuan yang lanjutnya gitu. Mohon maaf Pak dan teman-teman yang sudah mendengarkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Itu jadi kita tahu yang betul bagaimana gitu ya. Kita bagus Mbak Aprilia kemudian Mbak Kiki tadi sudah mempertanyakan itu, sehingga kita tidak salah untuk memahami algoritmanya ya. Jadi yang menjadi simpul acuan itu yang sudah kita pilih dari awal sampai akhir gitu ya. Sehingga dari situ yang bersisian yang paling kecil yang kita pilih untuk selanjutnya. Baik, saya rasa cukup ya untuk tugasnya. Silakan kalau ingin
dicoba lagi untuk latihan, bisa nanti yang jelas itu kayaknya keluar di UTS gitu ya. Kalau ya antara 3 metode itu ya, jadi antara Kruskal, Prim, dan juga yang satunya itu metode Solin gitu ya. Baik, itu untuk minimum spanning tree kita masih ada waktu, kita lanjut dulu ke materi berikutnya. Saya stop dulu, kita lanjut ke materi tentang graf Eulerian dan Hamiltonian. Oke. Baik, kita masuk ke graf Eulerian dan Hamiltonian. Ya, masing-masing akan kita bahas. Sebelum itu ada istilah Eulerian-Tor ya. Berawal dari permasalahan jembatan Konigsberg yang di awal perkuliahan saya ceritakan ya. Kemudian Leonhard Euler memperkenalkan istilah Euler trail atau biasa disebut trail saja, sebuah walk yang melalui setiap edge dalam graf G tepat 1 kali ya. Jadi edge-nya itu yang 1 kali. Kemudian sebuah closed trail disebut dengan Euler Tour ya. Kalau dia tertutup trailnya, maka dia dinamakan Euler Tour. Dan sebuah graf dikatakan Eulerian itu jika memiliki Euler Tour. Oke. Oke, untuk Euler itu ada Euler Tour, Euler Cycle. Euler Cycle itu syaratnya adalah suatu simple cycle, kemudian dia melewati semua edge. Nah, graf yang mempunyai Euler Cycle disebut dengan graf Euler. Euler Cycle, kalau ini Euler Cycle ya, kalau Euler path itu suatu simple path. Ya, kemudian melewati semua edge. Nah, graf yang mempunyai Euler path itu dinamakan dengan graf semi-Euler. Jadi masing-masing nanti ada cycle, ada yang path saja ya. Kalau Euler. Contoh misalkan, kalau yang path, ya, yang path tadi yang ini ya. Yang path pada graf A itu kita bisa membuat 3 dari 3, 1, 2, 3, 4, 1. Ini ya. Kemudian dari 1, 2, 3, 6 ya. 6. Oh, ini yang B ya. Ini yang B. 1, 2, 3, 6, 2, 3, 6 lagi, 5, 1, dan 3, dan seterusnya. Atau bisa juga tidak seperti ini. Jadi Euler path kemudian melewati semua edge ya. Tadi kan dari sini dia kan melewati semua edge ya. Tadi. Itu
Euler path. Kemudian kalau Euler cycle kita bisa melewati semua edge dan dia membentuk cycle. Ya. Artinya dari satu dia kembali ke satu. Itu Euler cycle yang dapat kita bentuk. Jadi nggak harus seperti ini, bisa saja kalian menemukan cycle yang lain atau path yang lain, gitu ya. Oke. Kalau misalkan berarah, ya kita urut arahnya ya. Jadi dari A, mana A? Ini ya, A, kemudian G, C, B, G lagi, kemudian E, D, F, kemudian kembali ke A. Ya. Karena dia membentuk cycle, Euler cycle, maka dia dinamakan dengan graf Euler. Kalau yang tidak bisa membentuk cycle, hanya path saja. Jadi dari D, kemudian dia ke A, B, D, C, B. Ya. Nah, ini dinamakan dengan semi-Euler. Graf berarah bukan Euler, merupakan semi-Euler. Ya. Sini kan tidak bisa ya, tidak bisa membentuk cycle karena grafnya berarahnya kalau dari D dia ke C mentok di sini. Ya, kalau dari D ke A, ke B, ke C, nah dia mentok ke C. Nah, maka dia disebut semi-Euler. Jadi saya ulangi. Jadi kita punya dua yang akan kita bahas di sini adalah Euler dan Hamiltonian. Nah, kalau Euler cycle itu simple cycle, kemudian melewati semua edge, ya, maka dinamakan dengan graf Euler. Kalau dia hanya path, ya, kemudian melewati semua edge, maka dia hanya semi-Euler. Contoh yang tadi, yang graf A di sini, ya, Euler path yang terbentuk yang graf A, kemudian yang graf G, kemudian ini juga Euler path, kemudian Euler cycle yang terbentuk di graf C. Sehingga yang C ini graf Euler ya, graf Euler, kemudian yang ini semi Euler. Sebentar saya cek lagi. Yang di sini 31 2. Kalau misalkan dia kembali bisa nggak ya, coba. Dari 3, 1, 2, 3, 4, 1.
Bentar, mestinya di sini melewatinya 1 kali atau bisa lebih ya, sebentar. Lewati semua edge. Oke, ini berarti ya. Kalau grafnya yang tidak berarah, yang ini kan tidak berarah. Kalau yang ini berarah. Nah, kalau yang tidak berarah, kalau kita memungkinkan untuk membuat sikel, ya, tidak hanya path, itu maka grafnya ini bisa disebut graf Euler, gitu ya. Kalau dia tidak memungkinkan membentuk sikel, maka dia hanya graf semi Euler karena dia hanya bisa membentuk path. Kebetulan yang di graf A ini, kalau misalkan dia membentuk cycle, itu sepertinya bisa ya. Bisa dari misalkan 3, kalau kita mengikuti yang ini 3, 1, 2, 3, 4, 1, kalau kembali ke 3 kan nggak ada masalah ya. Atau kalau sirkuit atau cycle itu awal dan akhirnya saja ya yang sama ya. Bisa nggak kita buat cycle? Sini. Oh iya, bener ya. Dia tidak bisa ya. Coba bisa nggak yang A itu membentuk cycle? Oke. Kalau misalkan dari 2, kemudian 1, 3, 4, 1, 3, 2. Bisa, ternyata bisa. Dia bisa membentuk cycle juga selain path. Kalau yang ini juga yang B 1, 2, misalkan 4, 6, 2, mana lagi 3, 5, 6. Bisa enggak ya? Intinya kalau dia bisa membentuk cycle, ya, cycle atau sirkuit, itu kan awal dan akhirnya yang sama, gitu ya. Kayak ini. Dia awal dan akhirnya sama. Maka dia disebut dengan graf Euler. Ya. Kalau tidak bisa membentuk sirkuit, dia hanya path saja, maka dia hanya semi Euler, gitu ya. Oke, itu yang kita pegang ya. Oke. Seperti ini tadi, kalau dia bisa membentuk cycle atau sirkuit di situ, dari A dia terakhir juga A, maka dia dinamakan graf Euler. Kalau tidak bisa, seperti matriks B dan C, dia dinamakan dengan semi Euler. Itu untuk Euler. Kemudian untuk Hamiltonian path itu suatu path melewati semua vertex tepat 1 kali. Oke, graf yang hanya memiliki Hamilton path disebut dengan graf semi Hamilton. Nah, ini contoh Hamiltonian path. Kalau Euler tadi itu edge yang kita lihat. Kalau Hamiltonian itu vertex yang kita lihat. Dan dia tepat 1 kali. Ya. Misalkan ini graf yang sebelah kiri, maka kita bisa membentuk Hamiltonian path dari A, B, E, C, D.
Jadi nggak bisa kembali ke E. Ya. Sebentar. Karena ketentuannya kalau Hamiltonian itu dia verteksnya tepat hanya satu kali. Demikian juga yang sebelah kanan, yang berarah. Jadi dari D di sini, kemudian C, A, B. Nggak bisa kembali ke C karena C-nya sudah sudah satu kali di sini. Nah, itu dari dua graf ini hanya bisa membentuk path. Kalau misalkan dia bisa membentuk cycle, ya, dengan melewati semua vertex tepat satu kali, maka disebut dengan graf Hamilton. Contoh seperti ini. Jadi dari A, D, C, B, A. Atau B, A, D, C, B. Ya, karena awal dan akhirnya sama, dia bisa membentuk cycle atau sirkuit, maka dia disebut graf Hamilton atau graf Hamiltonian, sama saja. Oke, kalau tadi Euler, ya, Euler itu melewati semua edge, tapi boleh melewati dua kali ya kalau ini ya. Kalau edge-nya melewati dua kali, kalau misalkan dia tidak bisa membentuk cycle, maka dia semi Euler karena hanya membentuk path. Ya, kalau bisa membentuk cycle, ya, cycle atau sirkuit dengan vertex awal dan akhirnya sama, maka disebut dengan graf Euler. Ya, kalau Hamiltonian kita lihat verteksnya. Kalau dia melewati semua vertex tepat satu kali, kalau hanya bisa membentuk path, maka dia dinamakan Hamiltonian, semi Hamiltonian. Kalau dia bisa membentuk cycle dengan melewati vertex tepat satu kali, maka dia disebut graf Hamilton. Seperti itu ya. Jadi bisa saja graf Hamilton itu disebut juga dengan graf Euler. Nah, bisa saja seperti itu karena dia memenuhi persyaratan graf Hamiltonian juga memenuhi persyaratan dari graf Euler. Ya. Jadi belum tentu yang Hamiltonian itu bukan Euler. Itu nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi bisa saja satu graf itu namanya macam-macam gitu ya. Bisa graf Hamiltonian, dia juga bisa disebut graf Euler atau mungkin graf yang lain. Nah, itu mungkin yang pembahasan dari graf Euler dan juga graf Hamiltonian. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk dua graf ini, graf Eulerian dan Hamiltonian. Nggak ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Oke, ini beberapa aplikasi ya. Jadi aplikasi penerapan dari graf Hamiltonian, Eulerian gitu ya. Itu ada beberapa metode di sini. Yang pertama aplikasi dari
traveling salesman problem gitu ya. Jadi seorang sales dalam pekerjaannya harus mengunjungi pelanggan yang tersebar di banyak kota. Untuk mengefisiensikan beban kerjanya, dia harus merancang sebuah rute perjalanan dengan waktu minimum. Untuk itu, dia berusaha agar dalam satu kali perjalanan dapat mengunjungi setiap kota tepat satu kali. Ya, berarti itu kan prinsipnya Hamilton tadi ya. Karena Hamilton itu vertexnya tepat satu yang dilewati. Nah, itu bisa dengan metode ini yang pencarian minimum weight Hamiltonian cycle ini ya, traveling salesman problem dikenal dengan seperti itu. Kemudian ada lagi Chinese postman problem ya. Jadi ini seorang tukang pos gitu ya, mengambil surat-surat dari kantor pos dan mengirimkannya ke masing-masing alamat. Rata-rata tukang pos akan melalui setiap jalan dalam wilayah kerjanya minimal 1 kali. Ya, jadi permasalahannya adalah bagaimana tukang pos dapat merancang rute minimal agar pekerjaannya dapat terlaksana secara efisien. Ya, di sini sepertinya Euler, ini pakai Euler karena kata kuncinya adalah ini ya. Dia melewati jalan minimal 1 kali, artinya bisa lebih. Kalau Euler kan tidak ada ketentuan, dia harus melewati sisi atau edge itu hanya satu, dia boleh lebih dari satu. Karena yang diperhatikan adalah jalannya atau edge-nya, maka ini prinsip dari Euler, graf Euler. Ada juga di sini permainan apa ini? Kayak catur gitu ya. The King's Tower. Oke, ini contoh aplikasinya. Jadi pengembangan dari Hamiltonian dan Eulerian graph. Kalau ini belum saya kasih tugas ya. Jadi ini untuk bahan referensi aja bahwasanya dalam setiap graf itu ada penerapannya di kehidupan ya. Dari graf kita bisa menyelesaikan suatu problem permasalahan yang ada di tengah-tengah kita atau di kehidupan. Baik, sampai sini untuk materi kita pada hari ini, Eulerian dan Hamiltonian. Ini sudah 8:30. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, mungkin cukup ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.